Masa depan aset kripto salah satunya akan ditentukan pada November 2024 saat ratusan juta warga Amerika memilih presiden mereka. Perbedaan pandangan antara Kamala Harris dan Donald Trump akan memberikan dampak yang signifikan bagi kripto ke depannya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pioneers dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Sudah lama ya kita nggak ngebahas Pi Network terbaru hari ini, dan ini permintaan kalian yang japri saya di WhatsApp ya tentang Pi Network terbaru hari ini. Kenapa bang nggak bahas lagi Pi Network ya? Udah lama nggak update Pi Network, apakah sudah nggak mining lagi atau bagaimana? Saya tetap mining dan tetap menjadi pionir sejati guys ya. Sampai hari ini kita masih tetap klik-klik tanda petir sampai di ujung penghasilan nanti ya. Nah jadi itulah sebabnya kenapa saya nggak bahas Pi Network ya beberapa hari. Karena memang updatean dari Pi Network ya itu aja guys ya. Dan update yang terbaru ini ya, yaitu terkait dengan grace period atau ya periode untuk masa KYC dan migrasi. Nah tentunya ini kabar baik ya bagi kalian yang belum KYC. Kalau kemarin kan sampai 31 September ya, itu batas untuk pengajuan KYC-nya. Nah sekarang core team menimbang lagi ya, masih ada yang perlu diperbaiki lagi, dan ini menjadi apa namanya ya, info yang bagus bagi yang belum KYC. Dan sekarang diperpanjang oleh core team sampai tanggal 31 November. Dan untuk migrasinya atau open networknya ya itu tetap ya tanggalnya sampai di 31 Desember. Artinya apa? Masih ada kesempatan beberapa bulan atau 1 bulan ke depan ya untuk teman-teman bisa mengajukan KYC kembali. Yang masih tentatif semoga cepat diperlancar dan segera di accept atau diterima ya oleh core team. Yang masih banyak kendala terkait akunnya yang belum KYC, masih tentatif dan lain sebagainya, segera cepat terselesaikan ya. Jadi teman-teman silakan buat teman-teman yang belum melakukan KYC atau pengajuan KYC segera setiap hari ya. Saran saya kalian selalu klik tanda petir, itu yang pertama. Yang kedua, selalu mengingatkan bagi yang punya tim untuk segera pengingat untuk KYC dan juga pengingat untuk mining, dan juga teman-teman untuk selalu ya mengeklik di bagian KYC atau di Pi Browser di tombol KYC, karena pengajuannya kita kan sekarang nggak menunggu undangan lagi, kita harus segera setiap hari itu lakukan klik di KYC itu ya untuk permohonannya ya. Jadi core team ini kabar baik ya untuk diperpanjangnya ya untuk tanggal 31 November ke depan untuk masa tenggang KYC ya. Jadi silahkan dilakukan KYC segera teman-teman ya untuk bisa mengajukan KYC-nya. Dan ini saya menduga ya, sekarang kan isu-isu kabar kabar politik pemimpin Amerika Serikat ya. Ini kan lagi pencalonan capres dan cawapres di Amerika ya. Salah satunya adalah ini kabar baik ya. Nanti saya akan tunjukkan videonya ya, nanti saya akan tunjukkan. Jadi ini mungkin ya dari core team mempertimbangkan ya, karena di Amerika sendiri itu sedang masa-masa politik ya, yaitu pencalonan presiden, di mana masing-masing calon presiden ini punya visi dan misi terkait dengan cryptocurrency ya. Kalau sebelumnya Presiden Joe Biden ya itu kurang respon terhadap teknologi blockchain atau kripto. Jadi agak sedikit dampak buruk terhadap industri kripto. Sedangkan untuk ini ya, Donald Trump sekarang mencalonkan kembali, dia maju dan dia mensupport ya, mendukung sepenuhnya terkait dengan teknologi blockchain, khususnya Bitcoin, terkait dengan industri kripto. Dan ini juga ada kaitannya dengan Bitcoin saya pikir ya, karena core team juga membaca politik yang terjadi di Amerika Serikat. Ya nanti saya akan tunjukkan videonya. Sedangkan bagi presiden ini ya Kamala ya, itu dia sepertinya juga kurang support terhadap kripto, hanya Donald Trump. Jadi bagi industri kripto ini kabar baik jika Donald Trump ya, jika Trump ini menang menjadi presiden, nanti akan diumumkan di November ya.
itu otomatis harga Bitcoin akan melejit ya, akan tinggi tentunya, dan banyak investor-investor akan masuk di situ ya. Perusahaan-perusahaan retail juga sekarang sudah mulai masuk ya ke dalam industri kripto, dan ini kabar baik bagi core team juga tentunya, bagi kita semuanya, bagi Bitcoin, dan nanti akan open mainnet di Desember itu akan menjadi menarik. Semoga aja sih Donald Trump menang ya. Saya yakin bagi pecinta kripto akan sangat setuju jika Donald Trump akan menjadi presiden kembali ya di tahun 2024 ini. Oke, ini dia ya informasinya dari salah satu video ya yang saya dapatkan ini di teman-teman. Kita simak videonya ya. Ini dia. Masa depan aset kripto salah satunya akan ditentukan pada November 2024 saat ratusan juta warga Amerika memilih presiden mereka. Perbedaan pandangan antara Kamala Harris dan Donald Trump akan memberikan dampak yang signifikan bagi kripto ke depannya. Dampak terbesar kemungkinan terlihat dari pergerakan Bitcoin. Bitcoin sebagai koin dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia menjadi acuan secara umum pergerakan pasar kripto. Jika Bitcoin mengalami kenaikan, maka secara sederhana dapat disimpulkan pasar kripto pun mengalami apresiasi. Sepanjang Trump menjadi presiden Amerika sejak 20 Januari 2017 hingga 20 Januari 2021, Bitcoin tercatat mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dalam kurun waktu tersebut, Bitcoin mengalami kenaikan 3.800%. Angka ini sangat fantastis jika dibandingkan dengan era Presiden Biden sekitar 3 tahunan ini menjadi presiden Amerika. Kenaikan Bitcoin hanya sebesar 75,5%. Strategi lepas tangan atau hand off terbukti menjadi katalisator yang signifikan bagi Bitcoin dan pasar kripto secara umum. Kurangnya peraturan yang ketat di bawah pemerintahan Trump memungkinkan perluasan yang lebih besar dalam ruang kripto, mendorong lingkungan di mana proyek Bitcoin dan blockchain dapat berkembang dengan relatif tanpa hambatan. Kebijakan ekonomi Trump termasuk pemotongan pajak dan deregulasi juga berkontribusi terhadap iklim investasi yang menguntungkan yang secara tidak langsung menguntungkan Bitcoin. Sebaliknya, pemerintahan Joe Biden yang sekarang dan Kamala Harris nanti mengarah menuju lingkungan mata uang kripto yang lebih terregulasi, seperti Indonesia yang pemerintahnya dan pejabatnya nggak ngerti blockchain dan kripto, apa-apa diatur. Jadi nggak berkembang bisnis blockchain di Indonesia karena kedunguan pejabatnya. Padahal blockchain ini otonomus, market driven, bukan regulator driven. Ya itulah, punya pejabat geblok semua ya nggak maju-maju negara ini. Faktanya pengawasan yang berlebihan dapat melemahkan semangat inovasi di dunia kripto seperti selama ini terjadi di Indonesia. Kembali ke fokus Kamala Harris pada ketatnya peraturan, dan di bawah pemerintahan Biden, dunia kripto terus menghadapi tantangan dalam hal penerimaan arus utama dan integrasi ke dalam sistem keuangan tradisional. Namun begitu terdapat kemajuan yang cukup mencolok, yakni peristiwa utama yang sekarang disaksikan orang-orang adalah persetujuan ETF Bitcoin Spot, kripto sebagai senjata baru Trump melawan Biden. Trump kembali mencetak sejarah kepresidenan sebagai calon presiden dari Partai Republik hingga akhirnya membuat anggota Partai Demokrat merasa tidak nyaman. Trump mengatakan kepada para pendukung kripto di Mar-a-Lago pada Rabu pekan lalu bahwa mereka lebih baik memilih dia karena cara pemerintahan Biden telah melakukan tindakan keras terhadap industri ini. Polling the Paradigm menemukan awal tahun ini bahwa pemilik kripto lebih menyukai Trump daripada Biden. Presiden Trump memahami kebebasan. Dia tahu bahwa inovasi perlu dilindungi di sini di Amerika, dan dia tahu bahwa peran yang harus dimainkan pemerintah adalah memastikan kita menciptakan lingkungan di mana inovasi tumbuh dan berkembang adalah komentar dari banyak pemain kripto. Sementara pemerintahan Biden itu mencoba yang terbaik, yaitu menghancurkan industri cryptocurrency Amerika. Terbukti bahwa selama beberapa tahun terakhir pemerintah Biden telah merugikan industri kripto dengan segala cara. Apakah Trump akan menang di Pilpres November nanti seperti harapan para penggemar kripto? Sejauh ini negara bagian masing-masing, yaitu negara bagian Republik, Trump unggul, di negara bagian Demokrat, Kamala yang unggul. Yang menentukan adalah negara swing state. Kalau mereka masing-masing menguasai negara swing state, maka mereka lah presiden Amerika selanjutnya. Untuk itu salah satu penentunya adalah logistik. Kamala unggul sumbangan dana kampanye hampir 300 juta dolar atau hampir 5 triliun rupiah. Sementara Trump hanya mengumpulkan tidak sampai 100 juta dolar. Sejauh ini swing state masih 50-50. Apa yang terjadi? Pertama, karena oligar farmasi dan senjata, mereka pro perang. Para industrialis pembuat senjata perang atau pro Partai Demokrat itu, mereka semua pro Kamala. Dan juga sebuah negara kecil namun berani menantang 18 negara tetangganya yang Islam, yaitu negara Israel yang kecil tapi tidak ada yang bisa melawannya, sangat pro Kamala. Mereka berusaha untuk membuat Trump kalah karena Trump terang-terangan akan menyetop senjata ke Israel. Lalu siapa lagi yang anti Trump? Pendukung perang Ukraina.
karena Trump kemarin juga mengatakan akan melepas sanksi embargo ekonomi ke Rusia dan akan membuat perang Ukraina stop, dengan salah satunya tidak mengirim senjata ke Ukraina. Karena itu, Rusia terang-terangan mendukung Trump menggunakan kekuatan cybernya untuk memainkan propaganda pro-Trump. Kalau perang Ukraina berhenti, artinya Rusia adalah pemenangnya karena berhasil menaklukkan 20% wilayah Ukraina. Kalau sobat pendukung Mulyono, pegang siapa? Trump atau Kamala? Kalau sobat pendukung Anies, mana suaranya? Dukung siapa kalian di Amerika? Kalau Pak Prabowo, kemana dukungannya? Nah, jadi seperti itu teman-teman informasinya. Ini kabar bagus ya tentunya bagi core team untuk nanti bisa meluncing atau open mainnet di tahun 2024 ini jika Donald Trump menang menjadi presiden di Amerika Serikat, karena presidennya sendiri tentunya kan sudah support terkait dengan blockchain ataupun industri kripto di sana ya tentunya. Oke, semoga aja ya teman-teman sukses untuk P-Network tahun ini dan segera menjadi kabar baik bagi kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.